Manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Yang pertama, manajemen waktu. Kedua, cara mencapai work-life balance. Yang ketiga, cara mencapai tujuan hidup. Yang pertama, manajemen waktu. Mengapa sih kita perlu memanage waktu kita? William Penn, seorang ahli, pernah mengatakan bahwa time is what we want but what we use first. Yang artinya, waktu adalah hal yang paling kita inginkan, namun kita gunakan untuk hal yang paling terburuk. Sebenarnya, kunci manajemen yang sukses adalah seberapa kuat motivasi yang kita miliki. Nah, untuk memiliki motivasi yang kuat, kita harus memiliki 3 skill mendasar, yaitu yang pertama awareness, kedua arrangement, dan ketiga adaptation. Hal yang paling penting atau skill yang paling penting dari ketiga tersebut adalah arrangement, di mana kita diajarkan untuk bagaimana sih menyusun jadwal setiap harinya. Yang pertama yang dapat kamu lakukan yaitu tulis and checklist. Tulis kegiatan yang akan kamu lakukan dan batas waktunya. Misalnya 2 jam ke depan kamu melakukan apa, dan setelah siap silahkan checklist. Biasanya ini akan menimbulkan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Yang kedua, tentukan prioritas. Buat prioritas apa atau kegiatan yang paling utama dari semua rutinitas yang kamu lakukan yang harus dikerjakan saat itu juga dan tidak bisa diganggu-gugat oleh kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, beri reward kepada diri sendiri. Lakukan tindakan yang munculin konsekuensi yang positif. Jika konsekuensi yang ditimbulkan positif, maka kemungkinan besar kamu akan melakukannya setiap hari. Yang kedua, kita akan membahas tentang work-life balance. Work artinya pekerjaan, life artinya hidup, balance artinya seimbang. Menurut kamu, hidup kita ini bisa seimbang gak sih? Tentunya enggak ya. Work-life balance menuntut seseorang pekerja bisa mengatur waktu antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Dituntut juga untuk bisa menghabiskan proporsi yang sama atau seimbang buat keduanya. Inilah yang membuat pekerjaan dan aspek lain dari kehidupan sangat sulit untuk dipisahkan. Setiap hari dihantui sama pekerjaan, itu merupakan hal yang mengganggu, bukan? Misalnya nih, kamu lagi hangout bareng pacar atau teman kamu, tiba-tiba ada yang nelpon mengatakan bahwa ada pekerjaan yang harus kamu selesaikan hari ini juga. Itu mengganggu kan? Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk mencapai work-life balance. Yang pertama yaitu dengan menyayangi diri sendiri. Ternyata menyayangi diri sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh work-life balance yang baik. Tentunya jangan memaksakan diri ya. Yang kedua, tentukan prioritas. Kamu perlu prioritas. Dalam sehari, catat seluruh kegiatan yang menjadi rutinitas. Kamu harus mampu menargetkan sesuatu yang perlu diselesaikan hari itu juga. Yang ketiga, tinggalkan pekerjaan di tempat kerja. Buat kamu yang masih sering membawa pekerjaan pulang ke rumah, ketahuilah bahwa hal tersebut justru akan mengurangi produktivitas dan menurunkan kualitas kerja kamu. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih memanfaatkan 8 jam untuk waktu bekerja sebaik mungkin. Yang keempat, atur waktu sebaik mungkin. Manajemen waktu merupakan kunci yang paling penting agar segala kegiatan berjalan dengan baik. Kamu harus fokus mengerjakan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan agar hasil yang didapat lebih maksimal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang cara mencapai tujuan hidup. Ada banyak orang yang bermimpi untuk sukses akan suatu hal. Namun sebagian kecil saja orang yang mampu memegang mimpi tersebut sampai akhir dan kemudian mendapatkan apa yang diimpikan. Bagaimana dengan kamu? Tentunya kamu pasti ingin sukses juga. Berikut bagaimana tips cara mencapai tujuan hidup. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin kamu capai. Pikirkan apa yang ingin kamu capai, ingin seperti apa kamu di masa depan, dan apa yang benar-benar kamu sukai. Yang kedua, jangan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Singkirkan berbagai hal yang tidak penting menurut kamu dan luangkan waktu untuk mengambil tindakan besar yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kamu. Yang ketiga, lakukan hal yang mudah yang bisa kamu
Selanjutnya, dukung kebiasaan dengan keinginan serta konsisten yang kuat. Hal ini bisa membuat kamu jadi berubah atau jauh berbeda dengan hari kemarin. Agar bisa berubah, tentunya kamu harus mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana? Mudah bukan? Buat kamu kaum rebahan, yuk mulai sekarang buat jadwal ya.